the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. I wanna give you what I cannot do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Yovindra Anggita, yang kedua Kolei Sadila, dan yang terakhir Gugutri Prayogi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sistem pengamanan anti maling dengan menggunakan gerakan dan sensor getaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang wiring diagram dari rangkaian alarm anti maling yang telah kelompok kami buat. Nah, pada wiring diagram ini bisa kita lihat bahwa untuk membuat rangkaian alarm anti maling kita memerlukan beberapa komponen seperti sensor PIR, kemudian Arduino Uno, buzzer, sensor getar, breadboard, dan juga beberapa kabel jumper. Nah, pada wiring diagram ini bisa kita lihat bahwa kaki out dari sensor PIR kita hubungkan dengan pin Arduino Uno nomor 8. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkan pin 1 dari buzzer ke pin 9 Arduino. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini kita bisa menghubungkan katoda dari LED red di pin Arduino nomor 13. Nah, pada pin anoda bisa kita hubungkan ke pin GND dari Arduino Uno. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkan atau mengoneksikan kaki DO dari sensor getar ke pin nomor 3 dari Arduino Uno. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan atau menjumper kaki atau pin GND dari Arduino Uno ke breadboard yang akan membuat pin dari breadboard dari sini ke kanan berubah menjadi pin GND dari Arduino. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan pin 5V yang berada di Arduino Uno di pin board yang berada di sini, sehingga dari semua pin yang berada di sini sampai akhir breadboard akan berubah atau akan terhubung dengan kaki 5V dari Arduino Uno. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kaki GND dari sensor getar ke breadboard dengan pin yang berada di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan kaki VCC dari sensor getar dengan breadboard berada di pin breadboard sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kaki VCC dari sensor PIR ke pin breadboard yang berada di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kaki GND dari sensor PIR dengan breadboard yang berada di pin sebelah sini. Nah, demikian penjelasan wiring diagram dari rangkaian alarm anti maling yang telah kami buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolei Sadila Damayanti dengan NRP 0619040016. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode pemrograman yang kelompok kami buat, yaitu kode pemrograman dari sistem pengaman anti maling dengan sensor gerak atau sensor PIR seri HCSR501 dan sensor getaran dengan seri SW420.
Hal pertama yang kami lakukan adalah menginisialisasi buzzer, sensor gerak atau sensor PIR, sensor getaran, dan LED, di mana untuk pin buzzer kami letakkan di pin nomor 9 di Arduino. Untuk pin sensor gerak atau sensor PIR kami letakkan di pin nomor 9 di Arduino, dan untuk sensor getaran pinnya kami letakkan di pin nomor 3 di Arduino, dan untuk LED pinnya kami letakkan di pin 13 di Arduino. Untuk pemrogramannya, di depannya kami tulis int atau integer untuk menyimpan data dari sensor gerakan atau dari sensor dan dari aktuatornya. Kemudian untuk integer value merupakan hasil output dari sensor gerak, yaitu hasil outputnya dari bunyi buzzer. Dan untuk integer data digital merupakan hasil outputan dari sensor getaran yang dikirim melalui LED atau dikirim dari sensor getaran ke LED dengan hasil lampu menyala atau tidak. Selanjutnya, kita lakukan void setup, di mana void setup ini berfungsi untuk menjalankan program Arduino yang kami buat dan hanya satu kali berjalan saat dijalankan pertama kalinya. Lalu pertama yang kita lakukan adalah kita menulis kode pemrograman serial bikin 9600, di mana ini merupakan menentukan kecepatan dan penerimaan data melalui port serial dengan kecepatan yang umumnya digunakan adalah 9600 bit per detik. Kemudian kita lakukan kode pemrograman pin mode untuk output dan inputnya, di mana ada pin mode untuk pin buzzernya untuk hasil output yang berada di pin 13, dan untuk pin mode LED berupa hasil output juga yang berada di pin 7, dan untuk pin sensornya, sensor gerakannya sebagai pin mode hasil input, dan untuk pin mode sensor getaran untuk hasil inputnya juga, dimana untuk sensor gerakan berada di pin 8 dan untuk sensor getaran berada di pin 3. Pin mode ini berfungsi sebagai perintah untuk mengkonfigurasi pin tertentu agar bekerja menjadi sebuah input atau output. Jadi sesuai ya, kalau kita melakukan void setup pertama kalinya, maka akan terbaca jika pin buzzer itu sebagai output, LED sebagai input, dan dua sensor tersebut, yaitu sensor gerakan dan sensor getaran. Sensor gerakan yaitu sensor PIR itu merupakan hasil input. Kemudian selanjutnya kita lakukan feed loop, di mana feed loop ini akan dijalankan setelah setup selesai. Nah, setelah dijalankan satu kali, fungsi ini akan dijalankan lagi dan lagi secara berulang dan secara terus-menerus sampai power atau catu dayanya dilepaskan atau mati. Pertama, kita membaca data dari pin yang sudah kita hubungkan ke sensor, kemudian kita tampilkan di serial monitor. Maka kita lakukan integer value, yaitu sama dengan digital read pin PIR atau pin sensor gerakan, dan integer data digital sama dengan digital read untuk pin getaran.
di mana digital read ini untuk membaca hasil output yang kita inginkan. Lalu kemudian kita lakukan serial print untuk sensor PIR, yaitu fungsi dari serial print ini adalah untuk memunculkan suatu tulisan di serial monitor. Kemudian karena sensor PIR ini kan menggunakan data outputnya file, maka di bawahnya kita tuliskan serial print file, dan untuk sensor getaran kita tuliskan di depannya yaitu serial print line, dimana fungsinya itu untuk hasilnya secara berurutan, munculnya secara berurutan. Jadi setelah sensor PIR kemudian hasil output dari sensor getaran, dan di bawahnya ada serial print line data digital, karena untuk sensor getaran hasil outputnya tadi seperti yang di awal kita menuliskannya data digital. Lalu kemudian kita melakukan program pengkondisian ketika sensor mendeteksi pergerakan. Di sini kami membuat kode pemrogramannya dengan sistem atau format if else if, dimana jika if maka dalam kurung adalah kode pemrogramannya, dan di kurung crucialnya adalah pengkondisiannya. Jadi jika value-nya adalah bernilai 1, maka sensor akan mendeteksi pergerakan dan akan dikirimkan sinyalnya tersebut atau ditransfer ke aktuatornya sebagai sinyal outputnya, yaitu melalui buzzer, dan buzzer pun akan berbunyi beep. Kemudian di kode pemrogramannya kita tulis serial print line dalam kurung tanda petik mendeteksi pergerakan jika ada terjadi pergerakan di sekitar sensor PIR atau sensor gerakan. Kemudian digital read, kita tulis digital read yang berfungsi sebagai perintah yang digunakan untuk membaca nilai dari suatu inputan yang berasal dari pin digital Arduino yang sudah kita pilih tadi di awal ya. Dan nanti hasilnya adalah bisa low, high, atau kalau di sini kami membuatnya dengan hasil outputannya 0. Hasil outputannya 1. Mohon maaf, salah. Pin 1 yang artinya jika terjadi gerakan di sekitar sensor gerakan seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, jika terjadi gerakan di sekitar sensor gerak atau sensor PIR baik di depannya, tapi lebih tepatnya di depannya ya, jika ada suatu benda atau manusia melewati sensor tersebut, maka sensor tersebut akan mentransfer pergerakan tersebut dan menjadikannya hasil inputan, lalu diteruskan ke aktuator yaitu pin buzzer, lalu akan menghasilkan sinyal outputan berupa bunyi dari buzzernya yang berbunyi beep jika terjadi gerakan di depan sensor PIR. Kemudian else if, jadi untuk else if kita tulis di dalam kurung yaitu kode pemrogramannya, dan di kurung crucial adalah kondisi pemrogramannya. Jadi jika value-nya adalah nilainya 0 atau tidak adanya pergerakan, maka serial print-nya akan bertuliskan tidak mendeteksi pergerakan, dan digital read-nya membacanya, maka nilainya adalah pin buzzer-nya 0 dan tidak bersuara.
dan kita lakukan delay selama 10 menit. Kemudian kita lakukan lagi pemrograman pengkondisian ketika sensor mendeteksi guncangan. Jadi, seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan, di sini kita memakai pengkondisian if else if. Jadi, if dalam kurung pemrograman kurung cruala kondisinya. Jadi, jika data digitalnya itu membaca suatu pergerakan, maka nilainya 1. Nah, untuk kondisinya maka akan dituliskan atau serial printnya akan menuliskan mendeteksi guncangan karena terdapat pergerakan atau terdapat sebuah guncangan di sekitar sensor guncangannya. Jadi, dia mengirimkan sinyal dari getaran tersebut ke sensornya, kemudian dia transfer dari sensor getaran tersebut ke LED. Nah, di sini jika data digitalnya menerima adanya sebuah guncangan atau adanya sebuah pergerakan yang mengakibatkan suara guncangan, maka LED itu akan menyala karena di sini data digitalnya value-nya 1 ya. Dan data digital itu atau data dari LED blue itu akan high. Maka ditulisnya digital write light blue high karena adanya sebuah guncangan yang terjadi dan dirasakan oleh sensor tersebut dan dikirim ke LED tersebut, dan LED itu akan menyala karena high. Kemudian ada pengkondisian untuk else if, di mana untuk kurungnya tutup buka kurung itu adalah pemrogramannya, dan untuk tutup kurung crualanya adalah pengkondisiannya. Jadi jika tidak ada sebuah pergerakan, maka untuk serial printnya akan menuliskan tidak mendeteksi guncangan, dan outputannya pun untuk LED blue-nya adalah low. Jadi digital rate-nya menuliskan low karena LED-nya tidak menyala. Jadi jika data digital itu membaca nilai 0 atau tidak ada pergerakan, maka untuk serial print-nya akan menuliskan tidak mendeteksi guncangan, dan digital rate-nya untuk L blue-nya maka hasilnya low karena tidak adanya sebuah pergerakan atau sebuah guncangan dari pergerakan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari kode pemrograman yang kelompok kami buat. Semoga dari penjelasan ini rekan-rekan bisa memahami ya. Namun jika kalian mempunyai pertanyaan dan masih kurang paham, bisa ditanyakan. Dan semoga ini bermanfaat untuk rekan-rekan jika ingin membuat suatu pemrograman Arduino menggunakan 2 sensor dan 2 aktuator untuk mendeteksi gerakan dan getaran dalam satu pemrograman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang video perakitan rangkaian alarm pengaman anti maling dengan menggunakan sensor PIR dan juga sensor getar. Nah, untuk membuat rangkaian anti maling ini kita memerlukan beberapa komponen. Di antaranya yang pertama ada Arduino Uno, kemudian breadboard, lalu ada LED red. Nah, selanjutnya ada sensor PIR dengan tipe HCSR501. Kemudian ada buzzer. Nah, selanjutnya ada sensor getar dengan tipe SW420.
dan ada beberapa kabel jumper. Nah, dan juga ada kabel USB yang akan menghubungkan Arduino dengan laptop. Nah, baik, mungkin bisa kita langsung mulai saja untuk proses perakitannya. Yang pertama, kita bisa menghubungkan LED red ini dengan kaki katoda berada di pin 13 Arduino Uno dan anoda berada di pin GND dari Arduino. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kaki out dari sensor PIR ini pada pin nomor 8 Arduino. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan pin 1 dari buzzer ini pada pin nomor 9 Arduino. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan kaki DO yang ada di sensor getar ini pada pin nomor 3 dari Arduino. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan jumper atau mengkoneksikan kaki GND atau pin GND yang berada di Arduino ini di board pada kutub negatifnya seperti ini. Sehingga dengan menghubungkan atau mengjumper kaki GND dari Arduino akan membuat pin dari breadboard mulai dari sini hingga ke kanan akan terhubung dengan kaki GND yang ada di Arduino. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan atau mengjumper pin 5V dari Arduino pada breadboard di sebelah sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menghubungkan kaki GND dari sensor PIR ini di breadboard sisi GND agar terhubung dengan GND pada Arduino. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan pin 2 dari buzzer pada pin GND yang ada di breadboard. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kaki GND dari sensor getar ini pada breadboard seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kaki VCC dari sensor PIR di pin VCC yang ada di breadboard. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kaki VCC yang ada di sensor getar di pin VCC yang ada di breadboard. Nah, kita bisa lihat di sini semuanya sudah terangkai ya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan rangkaian ini. Kita akan hubungkan menggunakan kabel USB pada laptop. Nah, bisa kita lihat bahwa rangkaian telah terhubung dengan laptop. Nah, langkah selanjutnya adalah mencoba rangkaian ini apakah sudah benar dengan video demo alat dan mencocokkannya dengan kode program yang telah dibuat sebelumnya di laptop. Nah, demikian video proses perakitan dari rangkaian pengaman atau rangkaian alarm anti maling dari kelompok kami. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji coba sistem pengaman anti maling dengan sensor gerak PIR dan sensor getaran. Baik, apabila ada suatu gerakan di depan sensor PIR, maka buzzer akan berbunyi seperti ini, dan dia akan menangkap sensitivitas dari sensor PIR. Dan apabila di sekitar
sensor getaran SW420 seperti ini, maka LED akan menyala. Baik, untuk sensor PIR dan sensor getaran SW420 merupakan input dan LED serta buzzer merupakan output. Selanjutnya, kita akan menunggu berkurangnya sensitivitas dari dua sensor tersebut. Maka setelah jeda, sensor tidak mendeteksi gerakan atau getaran lagi. Sekian demo dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.